Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan dan saya hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan UAS Introduction to General Linguistics dari Mr. Suprayogi. Yang pertama, apa itu fonologi dan fonim? Pilih satu kata dan praktikkan penyebutannya. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari suara-suara manusia secara umum, dan fonologi dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan penciptaannya, yaitu artikulasi, transmisi, dan persepsi dari suara itu sendiri. Sementara fonim adalah unit terkecil yang membedakan makna bahasa dan menjadi unit organisasi dari fonologi itu sendiri. Contoh dari kedua ini adalah E di kata English dan G di kata Germany. Pertanyaan yang kedua adalah, apa itu bone morphem, morphem, dan inflectional morphem? Saya akan menjawab ke pertanyaan kedua. Morphem adalah unit terkecil yang mempunyai arti atau makna dan dapat diuraikan. Dan free morphems adalah morphems yang dapat berdiri sendiri. Contoh dari kata ini adalah yes di bahasa Inggris. Sementara bone morphem adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dari morfem ini adalah kata di kata untold story. Sementara itu, inflectional morphem adalah morfem yang tidak merubah kelas kata dan arti kata. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa itu semantics, connotation, dan homophone? Besertakan contohnya. Semantics adalah ilmu yang mempelajari frasa, kalimat, dan kata. Dan homophones adalah kata yang pengucapannya sama, tetapi punya pengejaan yang berbeda dan artian yang berbeda. Seperti contoh homophones adalah kata flower dan flower, tepung dan bunga. Dan connotation adalah berarti makna yang sebenarnya, berlawanan kata dari denotation, makna yang tidak sebenarnya. Dan pertanyaan yang keempat adalah, apa itu pragmatics? Besertakan contoh dan kalimat yang mengandung pragmatik itu sendiri. Pragmatik adalah bahasa tersirat yang mengandung makna yang lain tetapi dapat diucapkan secara bersamaan dan dapat diatur sesuka pembicara itu sendiri. Dan contoh dari kata dari pragmatik adalah kata ruangan ini sangat gelap, yang berarti si pembicara ingin lampu ruangan ini dihidupkan atau menyuruh orang untuk menghidupkan lampunya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu variasi bahasa dan domain sosial dalam sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi tentang efek dan aspek masyarakat terhadap bahasa yang mereka gunakan. Dan domain sosial linguistik ada beberapa, yaitu ras, agama, suku, usia, dan status. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke nomor 6. Pilih satu dari tiga konsep di bawah ini, yaitu konsep dari sign, signified, dan signifier, dan example. Atau choose three, atau pilih 3 stylistic language dan berikan contohnya. Atau konsep dari discourse dan kekuatan bahasa di media. Dan konsep satunya adalah komponen dari dictionary dan contohnya. Dari keempat konsep itu saya memilih konsep dari sign, signified, dan signifier dan contohnya.
dari konsep tersebut, yaitu sign, signifier, dan signifier. Sign adalah konsep yang mempelajari tanda. Signifier adalah ilmu yang mempelajari keberadaan dari suara, gambar, dan kata. Sementara signified itu konsep dari membayangkan sesuatu dan terjadinya pembuatan tanda atau simbol. Dan ketiga konsep di atas meliputi 3 aspek ini, yaitu simbol, indeks, dan icon. Itu konsep dari sign, signifier, dan signifier. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan satu dari fenomena bahasa yang kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut dan berikan contohnya. Saya tertarik untuk mengikuti fenomena bahasa gaul, yaitu banyak orang-orang sekarang dan anak muda menemukan bahasa slang atau bahasa gaul yang seiring mereka bergaul, bahasa itu timbul dan menjadi penggunaan sehari-hari. Misalnya seperti kata ingin makan, mereka menyebutnya pengen kemek atau ingin badok gitu. Mungkin badok bahasa Jawa atau bahasa budaya Indonesia, tapi itu menjadi bahasa gaul di sekitaran saya gitu. Dan bahasa gaul ini mengikuti zaman ya, soalnya zaman sekarang itu di media sosial gampang sekali untuk menginfluence anak-anak muda dan orang-orang yang menggunakan sosial media untuk menggunakan bahasa yang ada di media itu sendiri. Seperti yang terbaru-baru sekarang ini, seperti kamu nanya, habis itu yang bahasa gaul Jaksel, literally, which is, seperti itu. Dari fenomena bahasa ini saya dapat menyimpulkan kalau bahasa gaul lebih dekat dengan penggunanya dan biasa digunakan oleh kita sehari-hari dan nyaman digunakan gitu. Dan bahasa gaul sendiri menjadikan kita sebagai masyarakat tidak terlalu kaku untuk bersosialisasi. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga Mr. Yogi terima dengan jawaban apa yang saya beri tadi. Dan semoga di final tes ini nilai saya bagus. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.